طيب ثم قال حفظه الله تعالى الدعاء زيارة المقابر, doa menziarahi kuburan. Nah, ini termasuk kewajiban atau termasuk sunnah ya bagi seorang muslim kepada muslim yang lain, yaitu menziarahi kubur, ya, menziarahi kubur sesama muslim. Apakah boleh menziarahi kubur non muslim? Jawabannya boleh, ya, jawabannya boleh, tapi tentunya tanpa membaca doa seperti ini, karena kita mengetahui bahwasanya ziarah kubur manfaatnya selain untuk si mayit, juga manfaatnya kembali kepada orang yang berziarah. Ya, ziarah kubur diantara tujuannya adalah mendoakan si mayit, ya, mendoakan apa? Si mayit. Dan juga faidahnya kembali kepada orang yang berziarah. Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kubur tersebut karena ia mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan semua kubur mengingatkan seorang akan akhirat, baik kubur muslim maupun kubur orang kafir. Maka dibolehkan ziarah ke kubur orang kafir, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk menziarahi kubur ibu beliau, ya, menziarahi kubur ibu beliau. Nah, adapun ziaratul kubur, ya, hukumnya adalah disunnahkan, ya, perkara yang mustahab yang disunnahkan bagi laki-laki dan dimakruhkan bagi perempuan. Adapun bagi perempuan, ziarah kubur hukumnya adalah makruh, dan ini merupakan pendapat dari jumhur al ulama, ya, bahwa hukumnya makruh. Nah, bagi orang yang berziarah, maka dianjurkan bagi dia untuk membaca zikir ini. Ya. Namun perhatikan dikatakan di sini doa ziarah. Ziarah artinya memang dia datang ke kubur tersebut, memaksudkan kubur tersebut. Ya. Adapun yang sekedar sekedar lewat, al-murur, ya, marra ala qabrin, maka wallahu taala alam bisawab, ini tidak disyariatkan membaca doa ini. Ya. Kenapa? Karena dia sekedar lewat, tidak memaksudkan ziarah kubur. Misalnya dia sedang berkendara, ada pekuburan umum atau kubur pahlawan misalnya di di pinggir jalan, maka sekedar dia lewat di situ, ya, sekedar dia lewat, tidak menjadikan dia dianjurkan, disunnahkan untuk mengucapkan zikir ini. Maka zikir ini hanya dibaca bagi yang ziarah, bukan almar, bukan orang yang lewat. Adapun sekedar lewat, maka tidak memiliki hukum ziarah. Naam, summa qala hafizahullah an Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaju ila al-maqabir kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Nah, ada beberapa lafaz dalam doa ini, dalam beberapa riwayat. Nah, di sini dipilihkan oleh penulis hafizahullah salah satunya, dan ini mencukupi dari zikir-zikir yang semisal dengannya atau salam-salam yang semisal dengannya. Bahwa Nabi SAW mengajari para sahabat kalau mereka keluar menuju kuburan. Jelas saja, jadi keluar menuju kuburan, bukan lewat di kuburan, tapi keluar memang sengaja datang ke kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah seorang memang keluar ke kuburan dengan maksud ziarah kubur, ya, tidak ada masalah. Bukan maksud ziarah kubur tanpa maksud, tidak dibenarkan seorang itu keluar dari rumahnya dengan tujuan maksud untuk ziarah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang dikuburkan di Baqi, ya, ketika beliau bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di tengah malam beliau keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian datang ke sana, sengaja datang ke sana, maka sengaja menuju ke kuburan dengan niat untuk ziarah dan mendoakan penghuni kubur, la ba'sa bihi, tidak ada masalah. Baik yang dikubur tersebut adalah
kubur kaum muslimin secara umum atau kepada kubur tertentu, semisal kubur keluarganya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nabi SAW datang minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibu beliau sendiri, maka diizinkan oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan tidak ada masalah seorang dari awal meniatkan maksud datang untuk berziarah ke berziarah ke kubur orang yang dia kenal, orang tertentu yang dekat dengan dirinya, dengan tujuan untuk mendoakannya. Ya, maka tujuan ziarah kubur maslahatnya kembali kepada dua pihak. Yang pertama kepada yang dikuburkan, karena dia akan mendapatkan doa dari penghuni kubur, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan berdoa kepada penghuni kubur, tapi berdoa kepada Allah untuk kebaikan penghuni kubur tersebut. Kemudian yang kedua adalah kembalinya kepada dirinya sendiri, mengingatkan dia akan kematian. Maka Nabi SAW mengajarkan mereka ketika mereka keluar ke kubur, ya, untuk membaca Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan atas kalian wahai penghuni rumah ini, yakni kuburan al-maqabir, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallahu lalahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kalimat insyaallah pada kalimat ini, pada doa ini adalah litahqiq la litta'liq. Ya. Kalimat insyaallah di sini bermakna pemastian, bukan menggantung pada izinnya Allah, pada kehendaknya Allah. Kenapa? Karena sudah jelas semua orang akan meninggal. Maka kalimat insyaallah di sini bukan bermakna iya kalau Allah menghendaki, tidak. Ya, tapi semua orang akan menyusul. Maka insyaallah di sini bermakna at-tahqiq, sehingga terjemahannya dan kami pasti akan menyusul kalian. Bukan insyaallah, tapi pasti kami akan menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Nah, ini salah satu sunnah, ya, salah satu sunnah dalam berdoa. Kalau seorang ingin mendoakan orang lain, bada'a bi nafsih, dia mulai dengan dirinya, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan beliau dan para nabi, ya, maka beliau memulai dengan diri beliau sendiri, ya. Atau ketika mendoakan orang lain, maka beliau mulai dengan diri beliau sendiri baru mendoakan orang lain. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Baik. Mendoakan ziarah doa ini secara zahirnya ini dibaca untuk semua penghuni kubur secara umum. Ini berbeda dengan doa yang kita baca di samping kubur orang yang kita kenal, karena ini doa yang lebih spesifik kepada penghuni kubur, orang tua misalnya atau kerabat atau yang semacamnya, ya, dia berziarah untuk mendoakan. Ini doa yang lebih umum untuk semua penghuni kubur. Karena itulah baiknya doa ini dibaca di, misalnya kalau dia punya pintu masuk kubur, maka dia baca di pintu masuk kubur tersebut dan diniatkan doanya diumumkan untuk seluruhnya. Nah, bagaimana kalau kubur tersebut adalah pekuburan umum? Kalau pekuburan muslim ya sudah, tidak ada masalah. Bagaimana kalau ada di dalamnya kubur orang-orang kafir, sementara tidak boleh mendoakan keselamatan kepada orang kafir, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir, dia hidup maupun sudah meninggal. Ya. Apakah dibolehkan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar ini? Jawabannya dibolehkan, tapi dia niatkan khusus untuk kubur-kubur atau mayit yang muslim saja. Dia niatkan begitu. Assalamualaikum, yakni semua penghuni kubur ini yang muslim. Adapun yang tidak muslim maka tidak masuk dalam kalimatnya, dalam niat ucapannya tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini selesai akhir dari pembahasan al-janazah. Alhamdulillahirabbil alamin.